wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mukarramin. Semoga senantiasa Allah memberkahi beliau, memudahkan urusannya, mensehatkan badannya, dan melancarkan segala urusannya. Para hadirin bapak-bapak semuanya, jamaah mushola ta'awud. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi karunia nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita menjelang buka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini akan menjadi amal baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga kita berterus kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kepada umatnya yang selalu istiqomah akan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mengawali pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan fadilah Suratul Fatihah ini kita diberi kemudahan, kesehatan, serta keringanan di dalam melaksanakan apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh Maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Ta'awun, Bapak Sofan beserta jajarannya. Alhamdulillah nih Mbak Jawing bisa hadir, Abah Imam, Uda, Mas Budi ya, Bang Epen, Pak Haji Rastum, Abah Dasum, Mas Harjo, bentar lagi sama Indi. Ya kan itu yang ngaji mulu kan. Nah, mudah-mudahan biasanya ada Bang Samsuri, ya kan udah meninggalkan kita beberapa bulan yang lalu ya. Alhamdulillah walaupun suasananya
Gerimis ini rasanya kok lepek tuh sarung lepeknya enggak. Masa orang pada dulu pada pengorbanannya aja sampai pada pinjol badannya ya. Nah kita tiba kena hujan pada nyerah gitu. Tapi begitu, tapi karena udah rada berkurang, kalau gede mah nyerah juga saya kan gitu kan. Di sana ngaji juga enggak tenang di Al-Aziz. Geledeknya gede-gede tadi. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 35 yang mana sekarang wa'lam itu ya Pak? 36 sekarang? 36 wa'lam an asal 36 ya? Oh saya salah berarti 35 tadi. Ini tulisannya 36. Oh 36 ya? Wa alaika bi itsari takallul itu. Oh itu udah. Baik, wa'lam tenang. Oh wa'lam anna asla tawakkal itu ya. Allah ta'ala ma'rifatul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Ma yanfa'u minha wa ma yadhurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru. Ketahuilah kamu anna aslat tawakkali, kalau bahasa kita sesungguhnya sumber atau pangkal dari tawakal alallahi atas Allah, ma'rifatul qalbi bi anal umura kullaha biyadillah. Ketahuilah bahwasanya sumber utama tawakal atas Allah adalah ma'rifatnya hati. Ma'rifatnya ini kan mengetahui. Hati ini mengetahui bahwasanya segala urusan itu ada kekuasaan, ada tangan Allah. Baik itu yang memberi manfaat atau yang memberi madorot. Apa termasuk yang baik dan apa yang buruk. Nah ini sumbernya tawakal itu. Kenapa orang bisa bertawakal? Tapi yang kemarin tawakal berkesinambungan kemarin. Tawakal di sini maknanya positif, bukan berarti meninggalkan usaha. Kan gitu. Ikhtiar mah tetap ikhtiar, cuman ikhtiar manusia ada batasnya. Tetap semuanya atas kuasa Allah. Nah, sumber daripada tawakal atas Allah adalah pahamnya hati. Kalau ngomong makrifat ketinggian, makrifatnya hati atau mengenalnya hati, taunya hati bahwasanya semua urusan itu ada pada kekuasaan Allah. Baik urusan tadi manfaat untuk dirinya atau membahayakan pada dirinya, yang baik ataupun yang buruk. Bahkan nih, wa innal khalq wa annal khalqa lawistama'u. Lu ngambil kitabnya Don nih dalam sini nih. Buka. Diri. Nah, biar enggak bengong sih ya, nomor 36. Nah. Itu. Nah. Karena baru ini, baru kelihatan ya. Lah yang biasa ikut lagi sekolah belum pulang, biasa tidur di rumah. Ya udah. Nah, ini yatim dari keturunan Lampung sama Serang. Tuh begitu. Karena yang biasa kemarin saya ajak itu asli orang Betawi. Oh, ini nanti ada temennya lagi dari Serang lagi ke sini lagi. Oh, terima aja kalau saya mah bodoh amat itu aja kan. Lah iya, ada Pak Haji Aweng ini kan itu, ada Pak Haji Rastum ya, dan semuanya ada pokoknya. Oke. Wa annal khalqa lawistama'u kulluhum ala ayyan fa'uhu lam yanfa'uhu. Seandainya seluruh makhluk kumpul untuk membantu, gampangannya lah, membantu kepada seseorang
maka makhluk tadi nggak bisa apa-apa. Oh, ada wilayah-wilayah tertentu yang segala urusan itu nggak bisa diselesaikan oleh pertolongan manusia. Ada satu yang itu mutlak hak ilahi, hak Allah. Contohnya mati aja udah. Ayo diobatin model kayak bagaimana? Ditolong. Bukan dokter nggak bisa. Bukan para tabib nggak bisa. Bisa ilmunya ada, tapi ilmunya terbatas dengan kemahakuasaan Allah. Nah itu maksudnya. Ini ada apa sih keril-keril mulu dari tadi? Illa bisai'in qad kataballahu lahu. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Udah gitu aja. Kalau memang Allah tentukan orang tadi sembuh dan hidup kembali, ya sembuh. Kalau memang Allah tentukan orang tadi harus meninggal, ya meninggal. Mau diupayain gimana? Nah, disinilah kita kembali tawakal itu memperkuat kita iman kepada qada dan qadarnya Allah. Udah. Orang yang beriman gak kenal kata-kata stres sebenarnya. Karena semua sudah ada skenario besar. Oh, ini kalau saya boleh minjem istilahnya Pak Haji Awing. Kan dalam satu organisasi itu ada istilahnya planning. Nah, kan begitu. Setelah planning, acting. Ada controlling. Dan ya sebangsa itulah dalam ilmu manajemen itu, ya kan gitu katanya. Nah, malaikat-malaikat Allah mungkin bagian daripada controlling tadi, tapi executing, ya ibaratnya aktor utamanya ya memang tetap Allah. Lah kita ini ibaratnya wayang-wayang yang dikendalikan oleh dalang tadi, ya dalang sejatinya ya Allah tadi. Walaupun wayangnya manusia dengan wayang itu yang dijogetin sama dalang beda. Walaupun kita mempunyai akal, dalam arti mempunyai pikiran, tapi pikiran kita juga terbatas juga. Itu masalahnya. Au wa ala ayyadurruhu bisyai'in lam yadurruhu illa bisyai'in qad kataballahu alaihi. Ataupun semua makhluk berkumpul untuk memberi madarat, memberi bahaya kepada seseorang, maka sejatinya orang tadi nggak akan bisa membahayakan. Orang kalau zaman sekarang, nggak zaman dulu, untuk menjatuhkan lawan bisa dengan cara kasar, main kasar. Gak bisa dengan main kasar, main cara halus. Tenang, guru santet masih banyak. Udah kan begitu kan. Sekarang santet pun zaman canggih, lebih canggih. Kalau dulu santet katanya perutnya melendung. Dulu itu mah santet jadul. Lah iya kan. Santet sekarang modern. Sianida lagi ya. Bukan sianida. Si A punya penyakit apa? Itu kan biasanya yang nyantet itu kan nggak tahu, boleh jadi nggak tahu. Tapi yang punya kepentingan nyerang itu kan terkenal. Maka karena ada santet itu kan karena kenal kan. Kalau nggak kenal nggak bakalan. Nah kan dia tahu kelemahannya orang yang mau dikerjain. Laporlah ke dukunnya, tukang santetnya umpamanya. Oh si A punya penyakit umpamanya kembung sebelah. Kalau sekarang kan lambung. Ada penyakit migrain. Udah penyakitnya itu aja ditambahin. Lah sihir itu kan katanya ada gambaran bentuk boneka. Kalau migrain sakit sebelah tinggal tusuk ke patungnya tadi. Bonekanya tadi. Mbah Imam pengalaman orang Jember. Loh.
Loh serius. Kalau nggak percaya jenengan, ini ada Mbah Imam. Mbah Imam itu orang Jember. Jember itu perbatasan dengan Banyuwangi. Lah iya, IDN, Ikatan. Lu tanya tuh. Lu saya nggak mengada-ada, serius. Lah iya. Kalau malam itu kayak patromak. Seng. Lah iya kan? Ono ada Mbah Imam. Lah sekarang kok masih ada, cuman nggak seberapa lah. Loh itu dia. Lah iya. Tuh, coba itu. Lah iya. Lah itu bukan Masya Allah. Lah itulah di antaranya. Loh sekalipun, tapi kan tetap kembali ke itu. Sekalipun pergi ke tukang tenung, tukang teluh yang sakti sekalipun, kalau memang belum waktunya mati, ya tidak mati. Nggak disantet sekalipun, nggak diteluh sekalipun. Kalau mau udah waktunya mati, ya mati. Maka bagi saya paling menentang orang yang membunuh orang. Nggak usah dibunuh. Kalau orang udah waktunya kok mati, ngapain bunuh dosa lagi? Loh iya kok nggak sabar amat. Kalau udah waktunya kok mati, kan begitu. Nah di sini kaitannya kita supaya dalam menghadapi suatu masalah dan kita orang yang beragama yakin, tegas. Silahkan kalian umpamanya satu prinsip umpamanya. Loh, kayak megang musola gini kan juga gampang-gampang susah kan. Kadang-kadang dituduh yang macam-macam. Wah dituduh lah kotak amal dimasukin, mulai dimasukin, kalau di luar digotong orang. Dimasukin ke dalam kan gitu kan kadang-kadang. Itu fitnah itu luar biasa. Nah, biarkan mereka menggonggong. Ya enggak? Biarkan kucingnya mengeong. Kafilah tetap nyelonong. Prinsip ini yang kita pegang. Gitu loh. Loh bener. Kalau kita enggak kebal-kebal, enggak tebal-tebal menghadapi masalah itu. Saya udah sering banget dah. Sering banget lah. Begitu gitu. Cuman ya dia diabaikan aja udah. Yang penting yang kita lakukan memang benar, selaras, sesuai. Ya udah. Nah itu maksudnya. Manusia sekalipun memberi pertolongan ataupun memberi ancaman, bahkan memberi serangan sekalipun, maka pertolongan dan serangan sekalipun tidak akan bisa memberi untung dan tidak akan bisa memberi bahaya kecuali dengan ketentuan Allah. Nah di situ keteguhan prinsip faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kita udah bertekad, maka serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun mati sekalipun, itu mati di jalan Allah. Itu baru benar. Jangan matinya di jalan Tamrin. Itu mah teroris goblok. Loh ya apa enggak? Loh kalau di jalan Allah kan benar. Kemarin sebelum di Tamrin di mana? Yang di Bandung kemarin itu. Jalan apa kemarin? Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Oh, pokoknya itu dah. Lah iya kan ya. Masya Allah. Ini satu keteguhan sikap, terutama bagi orang yang memang benar-benar memeluk agama, meyakini agama. Kalau kita yakini sesuatu yang kita lakukan benar, dan memang kebenaran tadi sesuai dengan koridor agama, baik Quran ataupun hadis, maka apapun goyangan, apapun cercaan, apapun hantaman, anger wae lah gitu. Jangan dikarung gini goyang. Lah kan gitu kan. Ciri-ciri orang yang beriman dengan orang munafik kan begitu. Ya kan? Far'uha fis sama, tapi asluha sabitun fil ardi. Loh, akarnya mengakar ke dalam, menghujam ke dalam.
Kalau akarnya menghujam ke dalam, akar tunjang, maka pohon yang menjulang ke atas insya Allah kuat. Karena ditunjang dengan akar tunjang yang kuat. Oh, di situ maksudnya. Nah, orang munafik ataupun orang-orang kafir, mereka galau risau. Ngantemnya mungkin boleh ngantem nyerang. Tapi dalam serangan tadi nggak ada keyakinan, gamang, galau. Nah, maka Nabi sekalipun walaupun sendirian itu bisa mempengaruhi jutaan orang yang ada di, ya awalnya belum jutaan lah, puluhan, ratusan, ribuan, sampai ratusan, puluhan ribu, ratusan ribu kan gitu. Kan awalnya Nabi sendiri, tapi keyakinannya Nabi tidak bisa digoyahkan. Bahkan dengan bujuk rayu pamanda beliau langsung yang bernama Abu Thalib. Wah, ini luar biasa ini. Oke. Mana tadi? Hilang. Wa yustaratu li sihhatit tawakkal alla ta'sillaha bisababihi. Syarat tawakal banyak. Satu, jangan kita tawakal tapi karena maksiat. Jadi tawakal yang benar. Jangan maling tawakal. Wah, kalau ketangkep mah ya udah dah, kita serahkan aja. Itu nggak benar itu. Karena malingnya sendiri itu udah melanggar. Nah, dalam tawakal tidak boleh maksiat. Atau perbuatan apapun. Ya kan? Korupsi, kalau maling kasar banget. Karena mau korupsi. Loh, ngutak-ngatik komputer bisa geser angka 0, 2 biji aja itu bisa menghasilkan banyak. Lah, kalau umpamanya 1 juta itu nolnya 6. Lah iya kan? Lah, kalau ditambahin atau dikurangin nolnya 2, ya itu bisa 100 juta. Lah iya. Lah kalau 100 juta nolnya digelilingin 2, lah tinggal 1 juta. Lah kan kita menang 99 juta. Hanya permainan. Loh iya kan? Memainkan jari. Capek mah enggak. Orang cuma jari doang yang ngetik, klik, udah aman. Loh iya kan? Nah cuman itu maksiat enggak dikategorikan sebagai tawakal. Maka syarat utama tawakal harus tidak ada maksiat. Yang kedua, wa antastaniba manahaka anhu wa taf'al ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi wa musta'inan bihi wa mufawwidun ilaihi. Syarat yang kedua kaitannya tawakal adalah kamu harus mau menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintah dengan berpegang teguh pada semua itu atas Allah, minta pertolongan kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Wala yukdahu fi tawakkulika duhuluka fi syai'in minal asbab ad-dunyawiyah idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Tidak salah dalam tawakalmu apabila kamu berikhtiar yang sifatnya dunia. Tawakal sama Allah itu bukan berarti nggak makan. Mentang-mentang yang hakikat yang memberi makan Allah kemudian nggak mau itu salah. Orang sakit diberi hak untuk berobat karena Nabi pun berobat itu maksudnya. Jadi enggak disalahkan, enggak dicela bagi orang yang bertawakal apabila ia berusaha kaitannya dengan asbab duniawiyah. Yang berikutnya na'am man sodako
tawakkalahu man sodako tawakkaluhu dha'ufa dukhuluhu fil asbab ad-dunyawiyah. Benar, kita dibenarkan apabila berusaha yang sifatnya ikhtiar duniawi. Namun kalau orang itu nilai tawakalnya sudah benar, saya ulangi, orang yang sikap tawakalnya sudah pas sesuai dengan tuntutan dan koridor agama, sesuai dengan racikan kalau jamu, dengan racikan agama, maka jarang sekali orang yang masuk dalam asbab duniawi. Sakit ya udah biarin. Anda yang model seperti itu, dan kamu diobatin udah, ya biarin aja sakit. Orang yang bikin sakit juga Allah, lah mati ya biarin yang kasih mati Allah tuh. Itu kalau orang udah nerap ke wilayah itu, lah biar dibawa ke rumah sakit nggak mau bener dia mah. Loh begitu, kenapa? Karena dia udah melampaui makom asbab. Nah, dia udah makomnya makom tajrid, udah makomnya makom ya taslim, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Wa amma tajarrudu anha bil kulliyati fala yahsulu illa fi haqqiman dama iqbalu ala Allah. Cuman untuk totalitas nekat seperti itu sangat-sangat sedikit. Kecuali orang yang memang sudah siap menghadap, dalam arti menghadap itu bukan mati ya. Maksudnya berhadapan-hadapan tawajuh. Kalau begitu dah, pokoknya udah segala sesuatunya udah terserah Allah. Wa tahura qalbuhu anil iltifat ila ghairillah. Manunggaling kawula Gusti. Kan dalam ilmu tasawuf. Cuman kalau kita kan bukan tasawuf, tasanggup. Gitu kan ya. Lah iya. Ada istilah al-ittihad. Ittihad itu apa? Itu tadi kalau kata Bajiawing, manunggaling kawula Gusti. Ada juga hulul. Hulul itu apa? Bersemayamnya Allah dalam hati seseorang. Ada juga ada 3 itu. Ittihad, hulul, satu lagi pohok saya. Oh gitu. Nah, itu tadi saya bilang yang dari awal kemarin, yang 2 hari yang lalu saya sampaikan. Lah saya kerjaannya nyaluk. Lah disuruh bahas tasawuf, disuruh bahas zuhud. Lah ya udah. Begitu kan ya. Orang kita masih makom asbab. Lah kan gitu. Lah buru-buru makom tajrid. Ya tapi bukan apa-apa. Karena bukan berarti tasawuf itu tidak ikhtiar. Zuhud itu bukan berarti enggak mempunyai harta. Tawakal juga bukan tidak berarti usaha. Kan begitu supaya pas. Wa tahura qalbu anil iltifat ila ghairillah. Dan orang tadi suci hatinya dari berpaling kepada selain Allah. Kecuali orang itu udah baru benar. Walam yudayi bisababihi min wahmi iyalihi alaihi min khalqillah. Dan tidak keluarganya tidak tersia-siakan sebab orang tadi dari makhluk Allah. Ada orang kerjaannya ke masjid, di masjid melulu, ya kan? Anaknya jajan nggak ada yang ngasih duit, istrinya mau belanja nggak mau ngasih belanja, anaknya sekolah nggak diurusin, katanya dia malah nggak percaya sama sekolah. Sekolah ini nggak diperintahkan sama Allah, nggak diperintahkan sama Rasulullah. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat seperti itu. Nah itu berarti cara tawakalnya salah. Kalau belum bisa kuliah dalam arti secara nah iya, nah kan nekat namanya. Tapi kefaktanya dia menyia-nyiakan keluarganya. Nah sementara itu tadi tawakal yang sebenarnya kan bukan berarti seperti itu gitu loh maksudnya. Nah tanggung jawab. Nah ini
sebagai closing statementnya masih berapa menit? Masih lama. 8 menit. Nah ini peringatan keras buat orang yang suka menyia-nyiakan keluarganya, mengatasnamakan tawakal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman. Cukup dosa seseorang ayyudhi'a may ya'ulu, apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Gampangannya gitulah, ailah itu keluarga. Udah cukup seseorang itu berdosa apabila ia menelantarkan, menyia-nyiakan keluarganya. Lah. Wah iya lain cerita. Lah kayak orang naik haji lah. Loh ya kan? Orang naik haji itu kan 40 hari. Ya kalau normal, kalau Pak Jawi kan cuma 2 minggu. Kalau orang plus. Nah kalau sekarang yang 10 hari kok ada bayarannya Pak. Wah salah. Dulu 6 bulan. Wah iya dulu setengah 6 bulan coba. Lah itu buat bekal keluarganya kudu cukup. Kalau zaman dulu pakai kapal layar itu 6 bulan. Udah berangkatnya 2 bulan, di sononya sebulan, baliknya lagi, di sononya kan 40 hari, hampir 2 bulan ya. Iya, 6 bulan. Lah 6 bulan itu lah kapal laut. Orang-orang tua kita Kesononya sebulan, pulang sebulan, begini sebulan. nah, iya coba. Lah sembarangan. Nah, perahu layar lah ini aki-aki nggak percaya. Lah perahu layar. Lah kan Udah kemarin kapal makin cepat 3 bulan. iya. Indonesia itu kan terkenal, makanya ada kapal. Baru 40 hari. Ada kapal pinisi itu kan. Apalagi yang dari wilayah Sulawesi. Wah. Nah itu kan kita itu orang anak maritim. Jadi bukan Indonesia ini dijajah oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Cina, tapi kemaritiman kita dari dulu itu canggih. Kita pergi kemana-mana, nenek moyang kita tuh begitu. Orang Bugis ke Pulau Jawa, iya kan? Orang Bugis ke Sumatera, orang Bugis ke Malaka, orang Bugis ke Cina tuh dari dulu begitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi Masya Allah, coba itu. Maka kalau mau memberi contoh atau menyontohkan, ikutilah orang-orang tua kita dulu yang naik haji tadi yang diceritakan Pak Jawi. Mereka ditinggalkan 6 bulan, 3 bulan lah, waktu udah kapal mesin ya. Kecuali zaman sekarang udah kapal terbang. Itu pun masih walaupun 40 hari kan tetap dinafkahi. Untuk anaknya, untuk istrinya, andaikan istrinya nggak diajak, atau siapa saja yang nafkahnya menjadi tanggung jawab. Lah, saya berat kalau naik haji. Kalau umroh masih ringan. Orang umroh cuman 12 hari lah, 10 hari. Lah ya kan? Lah, saya umroh. Tiba-tiba santri-santri kelaparan. Dia bisa dilaknat sama Allah sama malaikat. Lah bener ini. Maka kalau bagi saya umroh, ya kalau memang itu terpenuhi nggak masalah. Loh ini kan masalah. Nah, jangan sampai dikritik sama Gus Dur. Wajib bolak-balik sampai 30 kali. Tetangganya pada kesusahan, pada nggak peduli. Lah iya kan nggak hidup. Lah wajibnya haji kan cuma sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Ya kecuali nadar, lain cerita. Kan begitu. Lah itu kafa bil mar'i isman ayyudhi'a may ya'ulu. Cukup bohongnya seseorang
apabila ia menyanyiakan keluarganya. Azan. Oke. Orang di sana udah azan. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa qiyamatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu lah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.